Ada kepiting menjepit kerang. Kerang dijepit di pohon duren. Pasang kuping biar terang. KPU Kabupaten Bogor memang hebat dan keren. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi dengan podcast KPU Corner, KPU Kabupaten Bogor. Bersama saya hadir sekarang anggota DPRD Provinsi Banten, Bang Haji Jazuli dari fraksi Demokrat. Selamat datang Bang Jazuli. Ini podcast. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Kasih Kasih kopi. Udah 2 kali ngopi nih Bang ya. Nanti makan insya Allah, amin. Dan itu makannya beda dengan DPRD Provinsi Banten ya Pak. Ya, kita ngobrol santai aja Bang. Abang ini KPU Podcast ya, podcast KPU Corner memang salah satu ajang sosialisasi produk-produk pemilu, kemudian tahapan-tahapan pemilu. Nah, tadi Abang sudah datang ke kami KPU Kabupaten Bogor untuk menggali informasi banyak hal. Nah, sebelum kita ke substansi soal itu, Abang ceritakan sekolah di mana, lahir besar di mana, kemudian suka dukanya apa semenjak sekolah, hingga kemudian jadi anggota DPRD provinsi. Ceritakan Bang, silakan Bang. Banten ya? Ya, Banten. Bukan Jawa Barat. Baik, makasih Pak Heri. Ya, mohon maaf ya agak serak-serak bahasa. Oh, doh, emang suaranya enak begitu. Dan yang luar biasa hari ini memang bagian dari salah satu agenda kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Banten. Iya benar, keren provinsi, betul. Kerja. Dan kaget juga kami datanya KPU Bogor gitu kan. Dan kita ke Bogor, salah satunya memang luar provinsi. Iya, luar provinsi. Karena Bogor bagian dari provinsi Jabar, jadi istilahnya kita perjalanannya beda provinsi. Oke. Saya tinggal di Ciledug, perbatasan kota dengan Bogor. Kami KPU Bogor kalau mau ke Tenjo, mau ke Parung Panjang, lewatin Banten dulu. Ya. Muter dulu itu. Lewat DKI, Banten, baru masuk ke Bogor lagi. Memang secara kultur, demografis sangat dekat dan hari ini saya sekitar dengan 10 orang anggota Dewan Provinsi Banten, Komisi 1. Oh, Komisi 1. Komisi 1 itu komisi, orang menyebut komisi air mata gitu. Bukan mata air ya? Mata air, ya kan? Luar biasa. Kita memang yang membidangi urusan pemerintahan, kepemiluan, kepegawaian, aparatur gitu ya. Diklat-diklat SDM, Kominfo itu. Dan walaupun disebut komisi air mata, tapi mitra kerjanya itu paling banyak. Paling banyak. Benar. Hampir sekitar 23 mitra kerja di Komisi 1. Iya. Mungkin pemirsa kalau di pusat nih Komisi 1 itu Komisi 2 lah ya. Gabung dengan Komisi 1. Urusan Kominfo-nya, informasinya, keamanannya itu di Komisi 1 kalau di RI. Betul. Ya kan kalau di daerah itu bergabung di Komisi 1. Jadi Komisi 1 itu gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 di pusat. Iya. Bidang pemerintahan. Salah satunya bidang soal kepemiluan. Iya, pemilu yang sudah mulai hangat ya. Ya, sudah mulai. Tahapannya udah dimulai. Tahapannya udah mulai launching ya. Iya. Gongnya sudah ditabuh, artinya bahwa tahapan-tahapan itu juga menjadi concern dari Komisi 1 sebagai mitra kerja. Iya. Dari sisi anggarannya, dari sisi tahapannya, dari sisi regulasinya, dari sisi pemilihnya dan lain-lain lah yang terkait dengan dimensi kepemiluan. Dan hari ini kita nebak, betul tahu itu nebak. Nebak dulu. Nebak itu turun dari bukan nibla ya? Nibla itu sama aja nibla nggak kenapa nyampe di Kabupaten Bogor. Cibinong ya, diterima dengan hangat. Kesan pertama saya adalah ini luar biasa. Sepanjang sejarah perjalanan saya kunjungan kerja di KPU, Bawaslu dan instansi-instansi yang ada di Indonesia ini. Ini instansi KPU penyelenggara pemilu di Kabupaten Bogor yang paling unik, kreatif dan rupanya tadi terkonfirmasi mendapatkan banyak penghargaan ya. Alhamdulillah, baik. Makasih nih apresiasinya Bang. Luar biasa Pak. Luar biasa. Harus saya kasih pantun nih. Oh iya, apa tuh ya Bang? Kopi panas di dalam gelas. Kopi panas di dalam, cakep. Makan siangnya pakai soto baba. Cakep. Buka mata biar jelas. Iya. KPU Kabupaten Bogor memang keren dan hebat. Woi, keren. Jadi kami pemirsa sudah banyak mendapatkan masukan-masukan ya. Di Pak Kang Heri menanyakan tentang sejarah. Saya bukan orang yang menarik, orang yang istimewa. Tapi istimewa lah namanya udah lolos di provinsi pasti istimewa. Karena saya dari aktivis kebanyakan saya. Saya bagian dari penyelenggara masa lalu yang generasi KPU pertama. Saya juga ikut terlibat dalam komisioner KPU
Kemudian saya lahir asli Betawi, ibu bapak Betawi, anak guru. Oh, anak guru. Di Betawi di mana, Pak? Betawinya di Ciledug. Oh, di Ciledug. Tangerang ya. Iya. Tangerang, bapak saya guru. Kemudian juga kakaknya semua keluarga saya juga guru dan saya adalah produk guru nih ya. Oke. Makanya urusan guru nanti saya semangat tuh kalau belain guru itu. Nah, kemudian saya pernah beberapa kali dipaksa oleh engkong saya, ya. Oh, engkong, iya betul. Pesantren lah, aku jadi kiai saya ini. Iya benar. Enggak kesampaian. Saya pernah di Cibanting, Ciampea, Bogor, tafsir ya. Iya. Tetangga IPB. Iya. Itu saya pesantren beberapa tahun di sana. Oke. Ya belajar dikit-dikit lah. Kitab kuning yang paling kuning belajar di sana. Kemudian pindah ke Tasik ya. Ke Tasik, Ciawi, kemudian kuliah di kampus Bandung, UIN Bandung ya. Dulu IAIN ya. Ya kan UIN Bandung di Cipadung, Cibiru, Kabupaten Bandung dan di sana lah di Bandung lah kita berorganisasi, kita mengenal lebih terbuka tentang konsep-konsep organisasi, konsep-konsep negara, konsep-konsep bagaimana pemerintah segala macam itu jadi aktivis lah. Betul. 98 itu kan masih kerasa hangatnya reformasi. Betul. Ya, saya pulang, selesai ya saya ikutan demo juga. Jadi bagian dari gerakan 98 lah. Ikut-ikutan lah. Biasanya ting teng gitu. Ya, bukan. Cuma yang bawa beliin kopi aja. Oh, yang bikin kopi. Yang bawa snack. Oh, gitu. Kalau yang orator lagi lapar, kita yang ngasih aku minuman. Saya kan bikin rilisnya, bikin konsepnya. Ya, dikit-dikit ada. Kan ada bagian-bagiannya lah. Saat itu kan kita jelas, common enemy-nya jelas. Baru ya, jadi kita ikut karena dekat saya dari wilayah Ciledug, Tangerang kota itu kan ke Senayan itu ya nggak nyampe setengah jam lah. Saya membawa beberapa rekan mahasiswa berkumpul bersatu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Jakarta menumbangkan rejim Orde Baru ya. Iya benar. Ceritanya begitu. Dan itu sangat heroik tuh, Pak. Sangat heroik dan dalam sejarah yang belum terulang ya. Iya. Nah, artinya bahwa pergumulan aktivitas saya itu memang di sana. Pulang dari sana ya saya demo-demo juga, demo wali kota, demo bupati ya. Oh iya, lokal gitu. Iya, karena nggak ada Facebook ya, belum ada medsos ya. Benar. Oh iya, kalau ada medsos ramai sekali tuh. Jagat maya itu ya. Jagat mayanya. Kang Heri dan ada kegalauan juga Kang Heri, setelah sarjana kita kan juga tuntutan keluarga, tuntutan orang tua dan sosial di kampung kan juga kerja di mana lo? Iya, jadi apa lo? Iya, di KTP harus ada tuh. Di KTP harus jelas pekerjaan itu. Gitu kan. Apa pegawai negeri atau anggota dewan atau pengusaha itu aja tuh. Pusing kita kan aktivis. Waduh, gua pegawai negeri bukan. Kemudian jadi PNS kagak, jadi dewan juga bukan. Jadi pengusaha apa modalnya kayak kan. Aduh, galau juga karena saya juga pernah menulis jual buku dan rajin nulis gitu. Saya pernah nemplok juga jadi marketing, jadi editor. Pernah di Mizan, pernah di penerbit Rosda Karya. Iya, Rosda Karya betul. Jadi di situ saya bermodalkan motor butut di pasca reformasi itu saya keliling-keliling itu. Keliling-keliling dari seminar ke seminar. Iya benar. Romli. Iya, dari rombongan liar gitu Bang ya. Iya, pokoknya kalau ada seminar saya kejar, ada karya diskusi kejar. Apa yang saya kejar? Bukan orangnya, makalahnya. Saya kira makan siangnya. Papernya sekaligus itu. Makalahnya dan makan siangnya. Dan gizinya. Nah, kita menyebut kalian aktivis itu kalau ada seminar tuh hadir di hotel-hotel itu sekaligus perbaikan gizi. Ya kan? Iya. Pokoknya yang bikin piring-piring berpecah tuh kelompok-kelompok kita itu. Rame aja gitu. Nah, karena saya bukan hanya itu dan sekaligus sebagai profesi tugas dari penerbit untuk membawa makalah-makalah, kan dulu belum ada email udah ada tapi kan belum begitu ini ya. Iya, data digital masih manual kan. Iya betul. Masih cetakan. Artinya makalah-makalah itulah salah satu tugas saya itu ngumpulin narasumber. Ya kan, ngerekam omongan narasumber. Itulah yang pada akhirnya nanti masuk ke redaksi, kita edit jadi buku gitu. Jadi memang yang membentuk pikiran saya di situ Kang Heri. Jadi saya membaca pikiran Caknur misalnya, F. Pulopata, Kang Jalil Rahmat, Abdul Munir Mulkhan, Khalis Majid ya, Caknur itu memang sebelum jadi buku tuh kita baca duluan gitu. Ya, kita kadang-kadang membantu walaupun bukan substantifnya ya. Misalnya titik komanya, diksinya, gitu baca-baca lah. Jadi makanya kalau hadir dalam sebuah seminar itu, diskusi itu, misal saya nggak asing lah. Jadi bisa menangkap orang bicara apa, ke arah mana itu kita bisa menangkap. Itulah keuntungan dari seorang aktivis yang bergelut dalam dunia penerbitan ya, sekaligus jual. Nah, kalau ada seminar nih Kang Heri atau diskusi nih di sebuah hotel atau di sebuah instansi ya,
itu kalau keluar ruangan ada meja buku itu kadang saya yang jualan dulu. Oh iya. Saya bawa buku-buku dari penerbit itu karena nggak beli, karena itu kan dalam istilah dagang itu konsinyasi. Ambil dulu yang laku baru bayar. Yang nggak laku pulangin gitu. Jadi saya banyak naruh di outlet buku itu. Ya kan? Jadi dan itu ada strateginya juga. Minta izin dulu sama panitia. Karena panitia lalu kalau untung bagi dua ya. Karena kan harus ini kan. Iya benar harus. Berbagilah. Ada etikanya, jangan ujuk-ujuk gelar tikar, gelar meja. Nah, ini siapa? Gitu kan ngambil keuntungan di situ. Tapi kadang-kadang kita yang relevan ya. Buku-buku yang saya jual itu relevan, misalnya diskusinya soal demokrasi, soal politik, diskusinya soal sosial, soal pendidikan. Nah, itu buku-bukunya pun kita sesuaikan. Ya kan? Apakah nggak satu warna aja gitu nggak satu warna ya, tapi ada kita campur, tapi kita utamakan yang banyak itu buku-buku yang relevan dengan pembahasan itu. Nah, jadi kadang-kadang saya di situlah banyak kawan di Jakarta, karena dari situ. Bahkan dulu dengan beberapa kawan ada setiap seminar ketemu Kang Hedi. Akhirnya disebutlah tukang seminar. Jadi ada orang pejabat atau kampus atau dosen mahasiswa yang kalau mau hadir seminar nanya saya dulu. Karena waktu itu kan belum ada handphone ya, saya kan belum punya handphone. Saya cuma ada pager. Pager. Jadi Kang ada seminar di mana? Kang ada diskusi buku di mana? Gitu ya. Abis itu banyak telepon. Ya kan. Teleponnya di anu gitu kan. Koin gitu ya. 2000 kesini baru kita punya handphone kecil lah ya. Dan masih mahal itu kartunya juga. Masih mahal. Ya itulah. Nah kemudian saya galau ini apa profesi apa ini kan sebenarnya saya nggak mau jadi pegawai negeri sipil ya. Karena yang kebayang sama saya itu waktu itu baju seragam, absen, apel pagi gitu. Iya betul. Ya kan, iya gitu ya. Dan saya coba keliling-keliling gitu. Saya dekat dengan Gubernur Banten yang kemarin habis selesai ya, Pak Wahidin, wali kota 2 periode Tangerang yang telah menyulap Tangerang kota jadi luar biasa itu. Istimewa. Nah itu beliau kan memang birokrat yang saya kenal dan di sana saya belajar dan dia pun setuju saya jangan jadi pegawai negeri kata dia. Padahal dia pegawai negeri. Iya, walaupun terpaksa pegawai negeri dia. Potongannya bukan potongan pegawai negeri karena dia berontak juga, dialis gitu ya, bebas. Nah kemudian saya ikut beliau diajak gitu ya ke dinas ini ke dinas itu ya berkenalan. Ternyata coba lu pelajari itu. Ternyata memang waktu itu kan memang ada PNS pakai seragam main catur, main remi, kerjanya nggak jelas, apel pagi, gaji lah ini apa gitu ya. Saat itu ya, belum ada laptop karena belum ada ini ya. Sekarang kan udah TikTok segala. Media sosial banyak. Sosialita. Nah itu memang nggak bisa gue jadi ginian nih. Ya kan sih tawarkan juga jadi honorer gitu ya. Sekarang kan honor daerah atau TKS atau TKK itu. Nggak tertarik nih pakai seragam. Pak saya nggak pakai seragam aja apa? Yaudah lo misalnya bikin tulisan ya, bikin pidato, bikin analisa. Mungkin sekarang disebut naskah akademik gitu ya, atau bahan-bahan. Orang menyebut sekarang staf ahli ya. Dulu tuh nggak ada istilah itu dulu. Nggak ada ya. Atau staf khusus gitu ya. Istilahnya fungsi-fungsi staf khusus itu saya itu. Kan? Misalnya ke lapangan survei mendengarkan masyarakat apa. Ada demo kita pelajari apa ininya. Dikasih fooding, hidangkan buat beliau untuk mengambil keputusan ya. Nah kemudian ya itulah saya mulai terbentuk. Waduh nih. Sedangkan ibu saya, lo jadi ini aja honor pakai seragam gitu. Nggak mau saya kan. Jadi apa? Tahu-tahu 2003 2004 itu ada pengumuman KPU calon anggota KPU yang baru pertama kali di Indonesia perubahan sistem demokrasi ada penyelenggara yang independen. Sebelumnya kan itu ya partai politik ya. Independen mandiri seneng nih kita nih. Kan saya nggak begitu seneng parpol waktu itu. Kita coba-coba daftar. Ya berproses, rupanya seneng juga nih, rupanya jaringan kita sebagai aktivis luar biasa nih. Ternyata di pusat kawan kita, senior kita di mana-mana kawan kita ikut seleksi. Ya alhamdulillah nilainya paling bagus waktu itu. Jadi alhasil ya dilalahnya saya menjadi komisioner KPU di Kota Tangerang. Ya awal-awal ya. 2008 ya. 2007 2008 ya betul. Itu generasi awal lah yang gajinya masih belum sampai 2 juta. Kalau sekarang ada 20 juta ya. 20 kurang Bang, 30. Belajar naik mobil ya, dikasih mobil butut walaupun mobil dinas gitu kan. Alhamdulillah di situ tantangan keluarga, tantangan kampung, masyarakat, tantangan teman, tantangan sosial itu bahwa kita menjadi pejabat gitulah. Walaupun pejabatnya ya gaji kecil ya.
pejabat negara kan ya. Iya, pejabat negara Bang. Itulah kita sedikit imbauan, makanya saya teman-teman ke aktivis ya, saya pesan ya kita sabar ya, artikulat, dan memang kita harus menjawab identitas kita di masyarakat. Betul. Orang tua kita yang membesarkan kita, mengeluarkan biaya, kita pengen kita kuliah kerja segala macam itu, memang kadang-kadang perlu dijawab dengan identitas. Ya kan, walaupun kita berkiprah bisa di mana saja. Kadang-kadang waktu jadi aktivis dia bilang, "Lu anak lu jadi apa?" Oh, dia mah jadi aktivis, dia sama Pak Wali Kota, Pak Wahidin, sama ini. Kalau aktivis gaji berapa? Gitu. Ditanya, waduh bingung dia kan. Wah, kasihan juga nih, seragamnya apa gitu kan. Masuk pagi ada absennya nggak? Wah, gitu kan. Nah, alhamdulillah saya kenal dengan orang baik, saya belajar di situ, akhirnya kita tumbuh mandiri ya. Disitulah kita mulai mengenal, saya disekolahkan S2 misalnya ya. Kita harus punya sikap juga. KPU kita kan 5 tahun sekali sibuknya. Betul. Yang rutin-rutin biasa. Saya ambil kesempatan kuliah kan. Ya, apa nih orientasinya? Nah, alhamdulillah kita ternyata kalau S2 itu ada orientasi dosen dicampur. Tadi cocok juga nih. Iya. Kita jadi konsultan, peneliti gitu ya. Kayaknya dosen nih gitu ya. Cocok. Nah, itulah dunia itu sehingga ketemu jalurnya Bang. Ketemu jalurnya. Ketemu jalurnya. Makanya saran saya ke teman-teman penyelenggara nih, KPU, Bawaslu di daerah ini, manfaatkan sambil belajar lah supaya kita mempersiapkan diri, kan periode 5 tahun ya. Kecuali kayak sahabat kita Kang Idam Khalid ya. Wah, bareng saya tuh dulu tuh. Oh iya benar. Dia di Bekasi ya. Berangkat gitu kan. Kabupaten Bekasi. Kita memang sangat profesional. Kita bangga lah punya sahabat yang terus berkarir di dunia penyelenggaraan di KPU ya. Iya, di KPU. Alhamdulillah Kang Idam. Ini kalau nonton nih, kita kirim ke kawan-kawan semuanya lah. Ya kan? Nah, saya adalah bagian dari masa lalu yang sekarang alumni KPU jadi anggota dewan gitu. Di Banten, belum ke Senayan belum. Iya. Nah, disitulah kita mencoba. Akhirnya mau nggak mau pilihan saya di 2019 ya. Dilalahnya saya harus memilih ke politik gitu. Politik walaupun sebelumnya saya juga di pendamping sosial, ngurusin orang sakit, ngurusin masyarakat ya. Pilihan saya juga walaupun beliau juru wali kota atau gubernur, saya pilihan saya itu kan di sektor swasta, tetap di sektor yang memang semi lah, kita tetap tenaga ahli gitu ya. Benar. Kita ngajar juga, kita secara rasional objektif kita memberikan masukan-masukan yang diskursif ya, yang objektif buat. Itu panggilan atau paksaan masuk partai politik? Karena ada istilah begini Kang Heri, pekerjaan paling enak itu adalah hobi yang digaji. Benar. Ada dua pilihan tuh. Kalau ada orang hobi, tapi nggak ada gajinya, buat apa juga tantangan masa depan kita kan? Dapat duit juga. Nah, ada orang dapat duit, dapat gaji, tapi nggak hobi, nggak enjoy. Ini kita menggabungkan ini nih. Di kalangan teman-teman saya sama ini kalau hobi kita, bukan hobi demo ya, dapat uang bukan. Jadi hobi itu kita hobi nulis misalnya, hobi ngobrol, hobi diskusi, hobi jadi host, ya kan, hobi apa itu namanya bikin naskah, hobi narasumber, tapi hobi ngajar, hobi kongko, tapi ada duitnya gitu loh, ya kan? Tantangan dapur kan sektor domestik kan perlu kita pikirin juga. Luar biasa, ketemu jalur sendiri tuh Bang ya? Jalurnya ketemu sendiri. Ada jalurnya tuh, ada. Ini saya hobi ketemu di situ. Tapi bagaimana supaya ada dimensi kapitalnya juga kita cukup ya, jangan sampai jadi aktivis nyesel. Jadi gua jadi tipis beneran. Bantu masyarakat mulu, bantu orang mulu, bantu negara mulu. Tapi gimana nih? Beras habis, SPP anak nggak kebayar, cicilan nggak kebayar, mobil nggak kebayar gitu ya. Nah itu, tapi walaupun kita jangan menjadi orang terlalu kapitalis, terlalu juga hedonis gitu ya, materialistis jangan gitu ya. Hanya saya agak lama. Saya bilang ke teman-teman aktivis, kalau soal uang, soal materi jangan ikutin saya gitu. Karena saya terlalu lama menggantung, terlalu lama dalam tanda kutip susah secara materi gitu ya. Tapi kita tetap eksis. Bagaimana kita juga jangan terlalu pragmatis, terlalu misalnya ada aktivis nenteng map minta duit sama Pemda tapi mengkritik Pemda setiap hari gitu kan. Nah, artinya di situ memang bukan uang, bukan nggak boleh, artinya integritas itu yang kita jaga. Betul. Makanya teman-teman KPU ya kita jagalah integritas kita, karena itu yang wibawa kita, itu yang nggak bernilai itu yang artinya sampai kapanpun akan kita jaga. Kita nggak mau mantan penyelenggara pernah dapat suap, dia pernah kita jaga betul. Jaga reputasi. Janganlah, kita harus agar kita jaga. Tantangannya banyak. Betul Bang Haji. Akhirnya pilihannya 2019 ikut Partai Demokrat itulah kendaraan politiknya adalah Partai Demokrat di 2019. Itu pun saya juga dengan uang pas-pasan ya kan, kita dari mana nih, gimana kita uji coba sambil kita melatih hati, menjaga hati supaya kita
ikhlas nih kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ikhlas gitu ya. Jangan dongkol karena rumus dari Pak Gubernur Banten Pak Wahidin itu mantan gubernur ya. Ya itu jangan baperan di politik. Ya jangan dongkol, jangan ngomel-ngomel, jangan kesal gitu. Jangan mangkau gitu kan. Jadi kita harus ikhlasin aja. Ikhlas aja. Jadi pelongkan aja. Jadi makanya keluarga saya di awal saya nyalon itu saya kumpulkan Bapak Ibu, encang-cing, saudara semuanya, adik saya, abang-abang saya mau nyalon. Ya kan di pilihan politik, ya kan kalau keluarga yang beda pilihan juga nggak apa-apa. Kita latih dari situ. Ya sini demokratis. Mungkin encang-cing juga ada yang punya anak calon juga, ada yang punya teman juga calon. Dan sama dengan saya dapilnya, tingkatannya juga nggak apa-apa. Kita karena politik ini saya menyebut urusan dunia gitu ya. Kalau persaudaraan, silaturahmi, ini urusan akhirat panjang, ya kan? Gitu ya. Nah ini artinya walaupun dunia untuk kebaikan ya. Nah di situ saya mulai. Karena saya pernah di KPU, saya ngajar mata kuliah saya dulu ngajar filsafat politik ya. Etika politik, bukan nggak mungkin saya melanggar etika yang saya ajarin gitu ya. Walaupun di lapangan kan kita sangat penuh dinamika, Kang Heri. Takut sama ayat kaburak matan indallahi ngeri banget itu ya. Atau kita ta'muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apa takilun kan gitu. Itu kena gitu sih. Ngeri banget itu. Iya, jadi kita cobalah, kita ada sisi dakwahnya, ada sisi pengembangan pribadi, ada sisi edukasi ke masyarakat. Nah, di situ saya sebelumnya kan saya jadi pemantau, mengedukasi masyarakat, kemudian juga punya kekuatan-kekuatan anti dinasti, anti politik, uang, kita bergumul dengan aktivis. Gimana caranya nih aktivis kere kayak kita jadi anggota dewan. Nah, jadi pilot project juga nih kayaknya. Saya dipertaruhkan juga loh. Tipsnya boleh juga. Saya dipertaruhkan nih. Ini pemirsa nih teman-teman aktivis nih. Saya dipertaruhkan dulu. Ini kalau Bang Jajuli aja gagal, yang dulu ngurusin remaja masjid, yang dulu ngurusin orang susah, yang dulu ngurusin bansos ya, orang-orang apa itu KPM yang penerima bantuan, yang dulu ngurusin orang sakit, ngurusin BPJS, pendampingan masyarakat yang kadang kita nggak ada hitungannya tuh. Kita lebih banyak ngurusin orang daripada ngurusin keluarga kadang-kadang tuh. Iya kan? Iya, nah itu coba bisa nggak dia ada nggak rasa terima kasih publik masyarakat dari dia? Karena kan banyak yang nyesal juga. Masyarakat gue udah bantu, gue udah apa, suara gue nggak ada, gue nggak jadi, gimana nih? Kan, nah itu tuh jangan tuh, harus siap nih gimana caranya nih, ya kan? Alhamdulillah ya pelan-pelan ya, rupanya dengan cara kita, ya kita yang baik-baik aja lah. Kalau uang, waduh orang lain punya sekian, saya uang dari mana? Kan saya anak guru, masa kita jual-jual macam-macam kan? Masa harus menggadein mas kawin bini ya? Atau gadein sertifikat tanah warisan? Yang lemparan batu. Aduh gimana nih? Saya kan saya mengkombinasikan antara ilmu yang saya dapat pengalaman di KPU, soal administrasi kepemiluan, soal bagaimana TPS, soal bagaimana saksi, bagaimana suara ya. Saya juga pernah ikut dengan konsultan politik ya, survei bagaimana survei ke lapangan tentang preferensi pemilih, soal apa itu keinginan masyarakat, variabel politik elektoral ya, betul. Masyarakat milih karena apa, kemudian apa yang disukai masyarakat pemilih, apa yang nggak disukai, tampillah sebagaimana, ngomong itu sebagaimana ya. Lalu gambar pun harus yang seperti apa yang diinginkan. Nah itu kan kita tetap ada ilmunya ya, belajar. Ada di grooming, dandanin gitu ya. Kemudian secara teoritis saya pun secara akademik ya, kan di kampus ya, di kita juga soal teori-teori gitu ya, soal teori demokrasi, teori negara, teori pemilu, teori sistem pemilu kita belajar. Ya itulah, dan saya pun pernah ketua tim pemenangan beberapa kali kaitan dengan bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana menghadapi guru ngaji, kiai, ulama, ya kan petualang politik, calo tanah, ya kan bagaimana menghadapi aktivis, menghadapi dosen, menghadapi ya ibu-ibu. Saya ketawa nih Bang Haji ngomong petualang politik, saya jadi kebayang gitu, astagfirullahaladzim, bikin pening gitu Bang. Aduh, kepala kita kan ada yang calon, ada yang calon kan, ada calon politik. Aduh, pening banget itu. Ya artinya kita pakai ilmu, pakai pengalaman, jadi kombinasi itulah. Saya ingat nih, kita kan punya niat baik, punya kemaslahatan yang kita tuju ya. Saya ingat Sayyidina Ali pesankan itu, al-haqqu bila nizam, yaktibul batil binizam. Artinya kebaikan, niat baik, kemaslahatan yang tidak di-manage, tidak diorganisir dengan baik, tidak punya sistem yang baik, akan kalah dengan
kejahatan, kezaliman yang diorganisir. Iya betul. Nah inilah tantangan hari ini, dan saya sampai sebagai aktivis, saya bukan mantan aktivis, saya pengen jadi aktivis saja. Kan aktivis itu bukan profesi kan. Oh iya benar. Aktivis itu kan jiwa, semangat, aktivitas kan. Barack Obama sebelum jadi presiden juga aktivis. Aktivis juga dia. Jadi mantan aktivis bukan, saya aktivis. Saya kebetulan di dewan, saya aktivis. Saya akan selamanya jadi aktivis kalau bisa. Karena kan yang saya tangkap aktivis itu punya kemanfaatan sosial, punya kemanfaatan buat orang lain. Dan dia bergerak-gerak gitu kan. Punya niat, punya proses saja, betul dinamis itu. Saya lihat itu, makanya saya tetap walaupun saya dewan, anggota DPRD provinsi, Komisi 1 dengan segala dinamika kesibukan, ritual-ritual yang sangat administratif, seremoni teknokratik, yang rigid, yang membosankan juga ya. Ternyata ya saya harus keluar. Saya harus mencari jalan lain, walaupun sambil tetap jangan melanggar tupoksi dan kewajiban. Saya nongkrong, magang di LP3S. Dengan Mas Fajar, Mas Wijam, dibimbing Profesor Dik-Dik, saya belajar soal demokrasi yang baik bagaimana, soal kualitas demokrasi, tanggung jawab, soal money politik, bagaimana kita bumi hanguskan, soal oligarki, saya belajar dari sana. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang, Pak. Saya mau tanya tuh, Bang. Ini gagasannya soal melawan oligarki, kemudian melawan politik uang. Itu gimana, Bang, hasil kajian apa? Kita kan di kampus kita belajar dalam referensi ilmu politik kita belajar tentang berdirinya negara, sistem politik demokrasi, teori politiknya kita belajar. Ternyata memang demokrasi dipilih dalam sejarahnya memang bukan yang ideal gitu ya. Bukan yang ideal, bukan yang terbaik. Tapi ini dari sistem-sistem yang ada, yang segala banyak kekurangannya ini, yang banyak cacatnya ini, demokrasi yang dianggap cacatnya dikit gitu. Jadi dari yang buruk-buruk ini demokrasi kayaknya mendingan gitu ya. Jauh lebih baik. Saya melihat demokrasi dipilih bukan karena dia yang terbaik. Iya betul. Tapi karena memang cacatnya lebih sedikit daripada yang lain. Nah, tapi tetap ketika demokrasi lahir menjadi sistem politik pemilu kita, maka dia membawa cacat bawaan. Dalam bahasa saya itu cacat bawaan itu satu kekuatan oligarki ya. Artinya ada partai politik, ada kekuatan elit, ada kekuatan yang memang penguasa-penguasa elit yang memang di situ karena korporasinya itu sudah sangat status quo ya kan, cara berpikirnya pun sangat kekuasaan lah ya, orientasi oriented ya, dan sulit untuk diruntuhkan begitu. Iya, itu makanya dengan di situ berarti ada korporasi di situ, ada oligarki di situ, ada kekuatan kecil, kadang-kadang kita kalah dengan yang besar, ya kan di situ. Nah ini demokratis. Demokrasi itu demokrasi melahirkan itu, dan itu maklum juga. Ya kan. Kedua dinasti politik itu ya banyak kan, kita yang berkuasa si A, lalu anaknya, lalu istrinya, lalu adiknya gitu kan. Tapi itu sah dalam demokrasi kan? Iya betul. Ya kan? Tapi kan sudah dihindari. Kata yang dinasti, ya kalau emang nggak milih saya jangan dipilih. Saya juga kan punya hak politik kan gitu. Itu betul, hak asasi. Gitu kan? Tapi ya itulah kita berkompetisi dengan itu. Ada orang aktivis kere gitu, pernah di remaja masjid, pernah di senat, pernah di aktivis mahasiswa, pernah di KPU, pernah di penyelenggara. Kemudian dia nyalon, bisa jadi dia kalah, dan lebih banyak dalam tracking survei saya dia kalah. Kalahnya dengan apa? Dengan orang yang baru nongol, nggak pernah jadi aktivis. Nggak pernah menjadi pendamping sosial, walaupun dari luar negeri, dia turun, demokrasi nih, gue punya uang banyak nih, bapak gue gede, jadilah dia, kan gitu. Nah kita kalah nih proses panjang itu, ya kan? Tapi itu sah, ya kan? Ya kan dari anak, ibu, bapak, adik, ipar, besan, ya kan? Itu sah, itu dalam demokrasi itu dimungkinkan, gitu. Nah ketiga, uang. Luar biasa coba. Teman-teman merasakanlah bagaimana coba. Di Banten apalagi wilayah Bogor ini kan juga sangat toleran dengan uang. Survei yang paling abal-abal nih, sekalipun nih, kan lembaga survei banyak. Walaupun dia abal-abal nih, pasti mengkonfirmasi bahwa pemilih kita sangat toleran dengan uang. Betul, sangat toleran bahasanya. Sangat toleran dengan uang. Halus banget, Bang. Iya, udah halus banget ya. Halus banget itu, sangat toleran itu. Tangsel di Banten itu, Tangsel itu yang relatif kota modern, ya kan, berpendidikan, banyak kampus, ya kan, banyak dirjen di sana, banyak jenderal di sana, aktivis-aktivis ICW di sana, aktivis kemudian KPK di sana, banyak lah cendekiawan banyak di sana, lembaga-lembaga survei aktivis yang anti korupsi dan anti segala macam di sana. Tapi tetap nuansanya terkonfirmasi, fakta politiknya, hasil pemilu tetap bahwa sangat terkena uang. Coba, itu Tangsel parameternya. Bagaimana dengan di Lebak, Pantura, Pandeglang, Serang, Kendal itu, coba. Ya kan? Apa itu sah dalam demokrasi berproses? Ya itu menjadi sah, biasa-biasa saja kan proses itu.
Boleh. Bukan dibiarkan, dimungkinkan lahir. Oke, dimungkinkan lahir. Iya. Meskipun aturan sebenarnya sudah mulai diatur gitu, sudah. Tapi faktanya kan nah soal yang terakhir ini, makanya saya ada beberapa gerakan teman-teman saya ada beda cara, beda strategi, beda manhaj ya. Beda wijah gitu ya. Apapun nama itu gerakan. Jadi isu money politik itu kadang-kadang tensinya muncul itu pada saat menjelang pilkada, menjelang pemilu 5 tahun sekali. Dari awal saya menggelorakan agar isu anti money politik ini menjadi gerakan sosial, gerakan agama, gerakan moral, gerakan budaya. Jadi anti money politik, anti oligarki, anti kekuatan-kekuatan dinasti misalnya gitu ya, yang pragmatis ya. Itu mulai muncul dari kelas-kelas di sekolah-sekolah. Ya, edukasi. Jadi jangan formalitas, jangan simbolis mulu. Ini kita mengadakan tapi pendidikan. Banyak juga terkooptasi itu makanya kita mulai dari hulunya. Ya, masuk itu menjadi gerakan pendidikan politik di dalam kelas. Kita ajarkan siswa-siswa kelas berapa yang nanti menjelang akan memilih bahwa money politik itu jahat loh. Money politik yang merusak loh. Dan sangat merusak. Iya, apa secara agama money politik itu nanti kalau Anda milih karena uang masuk neraka loh. Ya kan? Kita ancam mereka. Harus ancam begitu. Sehingga mereka lahir, mereka lulus itu berhadapan dengan situasi demokrasi elektoral bahwa uang adalah bukan segala-galanya. Memilih karena uang adalah jahat. Jadi masuk neraka. Jadi kita butuh itu, butuh generasi itu. Kita merasakan betul ya, Bang Heri ya, antara kita teori, antara pengalaman dan praktek segala macam kita. Jadi kalau begitu ya, atau gerakan budaya masuk ke diskusi-diskusi yang memang semua materi mata kuliah, dan semua dosen itu walaupun dia mata kuliahnya A, tetap dia ada nuansa itu, dipesan. Dikit lagi kita pemilu jangan sampai injeksi. Ini soal mindset, Pak. Mindset dan sistem kultur. Ya kan? Ya kalau kita deklarasi misalnya anti money politik, KPU ya kan tetap prakteknya mindsetnya tetap. Nah kita mulai dari situ. Ini gerakan saya memang dari awal itu memang kita ingin. Dan saya pun hari ini juga ingin terus itu. Karena kalau itu terjadi, kalau mindset itu tumbuh dan budaya itu juga mengecil atau jangan ya artinya hilang gitu, kita aktivis diuntungkan loh. Amin Bang. Lawan kita itu beraktivis itu bikin kecil hati ketika berhadapan dengan, ampun. Terasa. Saya juga nggak ada yang bisa menjamin saya akan jadi lagi 2024 misalnya. Parpol saya misalnya mengatakan saya harus nyalon lagi 2 periode karena baru 1 periode. Ya kan? Nah, tapi kan juga dengan dinamika seperti sekarang, dengan mindset pemilih yang seperti itu. Nah, di sisi yang lain, gerakan-gerakan anti money politik itu, gerakan-gerakan yang anti oligarki itu, anti money politik terutama itu lemah, lembek. Misalnya kampus, mahasiswa, dosen, forum rektor, atau NGO, LSM, wartawan, kampus membalik-balik, itu nggak ada konsentrasi konten dakwahnya atau matematika. Dan nggak istiqomah. Nggak on the track. Nah gimana ini pemilih kita? Mestinya kan kita ini pelaku dewan di mana posisinya, regulasi dan lain-lain, KPU di mana posisinya. Nah kalau mengandalkan KPU, misalnya KPU kok masih banyak money politik nih, kok lah nyalain KPU dia? Ya KPU udah gajinya kecil sekarang. Ya kan bukan tugas KPU itu. Itu harus menjadi tugas semua komponen-komponen yang mengaku dirinya ormas, yang mengaku dirinya pimpinan instansi organisasi masyarakat, yang mengaku dirinya insan akademik, yang mengaku dirinya profesor, doktor, kampus, mahasiswa, dosen, yang mengaku dirinya LSM, NGO. Nah, dia tuh ada hakikat tugas utamanya adalah itu dalam konteks kepemiluan itu. Betul. Ya kan? Ayo kita berbondong-bondong ke sana, mesti kita kepung. Guru, ayo masuk ke sekolah. Mau balik tiap khotbah, tiap ceramah, tiap apa. Sampaikan kepada jamaah-jamaahnya itu. Jangan milih karena duit ya ibu bapak ya. Masuk neraka dari itu ya kan. Itu benar tuh. Jangan milih, nanti orang jahat yang akan jadi, orang baik nggak banyak yang nggak jadi. Kasihan. Betul Bang Haji, betul. Harus diingatkan di situ. Masuk ke dimensi itu nggak apa-apa ke mesin, nggak apa-apa. Ini yang memang saya agak greget gitu, Heri. Betul. Nah kira-kira apakah itu efektif dan berapa lama? Nah kaitannya dengan praktek politik praktis ya. Nah ini memang menjadi kadang-kadang kan ikhtiar kita banyak teori, banyak ini kan kita prakteknya kita berhadapan dengan suasana itu. Memang untuk sekarang kalau tunggal, kalau tidak berkolaborasi, tidak berkonsorsium, tidak berkoalisi, tidak berkelompok itu memang akan tantangan kita adalah diri kita sendiri, Pak. Saya misalnya nih, ya kan. Secara politik elektoral saya harus tinggi, saya harus menang lagi misalnya gitu ya.
Ya kan? Maka saya berpikir bagaimana menang. Iya, betul. Dan tim-tim saya, mungkin keluarga saya, bagaimana caranya menang. Udah pasti. Orang lain melakukan hal yang sangat pragmatis, sangat politik uang misalnya. Waduh, gimana caranya kan? Kan itu kita jaga tuh. Kan targetnya sama. Bagaimana caranya? Iya, makanya sejak jauh-jauh hari saya nggak mau disebut dewan yang datangnya hanya saat kampanye. Dewan yang datangnya pada saat memphp-kan pemilih pada saat dia kampanye. Pas sudah jadi kan ada mindset itu. Ya kan, makanya saya bodoh amat. Sehari-hari saya kan kita Betawi makan kondangan, arisan, nyunatin, engkowan, takjiah, kita apa sana kita coba aja. Islam Mi'raj, Maulid Nabi, kita banyak senior kita ya, almarhum Kang Isan di Bogor kan juga 2-3 tahun. Jadi saya telanjang aja. Ya kalau sebenarnya uang ada uangnya juga, ngapain juga kita maksa-maksain. Ya kan, saya mencoba aja. Sambil melatih hati, apabila saya udah baik begini, udah jalan begini, tetap saya salah sedikit dan saya nggak jadi, ya bagaimana lagi? Iya betul. Ya kan, sebenarnya saya udah berikhtiar gitu. Walaupun kita perlu statak ya. Iya, betul. Anak-anak HMI kan perlu statak gitu, taktik siasa. Coba, tapi kalau kita juga kalah loh ngomong uangnya kan, lu juga praktik balik. Nanti kan kita harus betul-betul ini Pak, dimulai dari kita ini. Iya. Makanya saya, gimana kalau ada sih ngajarin saya begini. Nanti Bang, kalau mau nyalon lagi, nanti baru Bang kita ini di ujung. Ini beda prinsip dengan saya. Ini yang beda prinsip dengan saya. Iya. Berarti ini niatnya merusak mindset publik masyarakat pemilih untuk supaya masyarakat itu milih karena uang. Oke. Coba. Iya, betul. Itu yang merusak. Nah, itu saya anggap itu merusak. Nah, saya beda prinsip dengan itu. Walaupun saya juga Bang tapi Jajuli. Kan Bang, punten, saya potong. Itu kan butuh energi yang panjang, Bang. Ya, itulah makanya saya harus hobi. Walaupun itu itu menjadi bagian Kan saya punya gaji sekarang. Walaupun kecil dipotong-potong segala macam kan. Ada PMK apa namanya? Perpres 33 ya. Perpres 33. Iya, alhamdulillah kalau Pak Hedi tahu ya. Saya nggak mau omongin yang nggak enak ke publik ya. Kata publik gini, Bang Jajuli bagian nggak enak diomongin ke kita. Bagian gaji naik nggak diomongin gitu kan. Nah, itu kita harus nikmatin. Iya, betul. Ada yang bilang ke saya, ada Pak Heri, Bang capek Bang, ngapain Abang tiap hari? Ada yang bilang stamina itu mesti kuat. Tapi saya harus mengelola itu. Iya. Mengelola itu. Pada ujungnya orang yang saya datengin nggak milih saya. Itu saya latih buat kita harus terima gimana lagi. Iya. Dongkol mangkel mungkin dalam hati manusia ada. Mungkin motifnya bagian dari dakwah kali Bang ya? Ada. Oke. Ada dakwah, ada proses jangka panjang dakwah yang tidak putus-putus gitu Bang ya? Ada. Syiar yang nggak putus-putus. Ada. Saya punya guru ya. Seminggu sekali kita masih ngaji ya, istilahnya kita memang kita hidup buat apa sih Pak? Iya betul. Kita hidup nggak selamanya lah kita jadi aktivis, jadi dewan 5 tahun, kalau pilih lagi jadi KPU kan 2 tahun. Kita apa sih? Iya apa yang mau? Karena di hadapan saya banyak sekeliling saya tokoh-tokoh, orang-orang hebat, pejabat juga yang sudah pada meninggal ya, atau orang tokoh yang warisannya banyak, tanahnya lebar, jabatannya tinggi, kemudian juga akhirnya dia meninggal, saya nganterin sampai dia saya takjiah, sampai saya ke makam segala macam, kok dia nggak bawa apa-apa juga. Iya betul. Nggak bawa apa-apa. Iya nggak bawa apa-apa juga. Ya hanya 2 meter aja. Iya 2 kali 3 meter betul. Iya kan akhirnya ya kan. Ya saya juga dari situ selalu mengingatkan saya dengan itu. Iya. Kan? Ada yang bilang teori doang segala. Iya nggak apa-apa, saya dinyinyirin nggak apa-apa, banyak nyinyirin saya. Tapi memupuk terus Abang tuh gimana caranya memupuk terus supaya konsisten dan istiqomah terhadap upaya yang Abang lakukan? Ya itulah kita harus jangan berperan. Jangan berperan. Misalnya gini, tadi ya. Gue kerjain tuh Dewan Pijajuli tuh minta sumbangan, gue belum tentu milih dia juga kan gitu ya. Ya kan artinya jangan begini misalnya, waduh bangsat tuh pengkhianat tuh, waduh ya itu yang begitu politisi entah stroke darah tinggi mati tuh. Langsung ya Bang ya langsung. Ada konsep husnudon ya, kita ilasin ada. Jadi jangan mengukur ukuran yang kita kasih hari ini selalu kita kaitkan dengan nyoblos kita. Oke. Ujungnya sakit hati. Iya betul. Tahu dari mana saya? Tahu dari teman-teman saya, ya, yang sudah merasakan pengalaman itu. Oke. Iya. Sakit hati Bang. Kita bayar sama dia Bang, kondangan datang, arisan datang, takjiah datang, kita bantu masukkan sekolah, ijazah saya tebusin, ini segala macam, beras kita kasih. Ujungnya suara saya nggak ada Bang. Coba. Ya. Nah, dengan realitas itu menjadi pengalaman kita, apakah gua akan begini? Ya. Kan manusia harus belajar. Betul. Nah, disitulah saya harus. Kalau boleh Abang lihat ini, saya boleh minta pendapat ya. Ini yang salah di mananya Bang?
cacat bawaan demokrasi ini? Masyarakat kita yang belum siap menjalankan demokrasi atau memang sistemnya yang memang belum ajak gitu? Perdebatan ini kan memang sejak lahirnya demokrasi. Oh iya, betul. Kita mulai dari sistem dulu, iya, atau dari personal orangnya dulu kan, iya, gitu. Betul, betul. Telur dulu. Iya, atau ayam dulu. Atau ayam dulu. Ya kan? Iya. Mana yang bilang telur dulu, tinggal argumentasinya aja kan. Sistemnya dulu dibenahi. Nah ini memang harus yang paralel, harus yang simultan. Oke. Ya nggak bisa sistem, kita kan ada tradisi kita, ganti pemimpin, ganti presiden, ganti menteri, ganti sistem, ganti kebijakan, ganti edaran, ganti regulasi, ganti PKPU. Ganti PKPU. Ya kan? Bagaimana edaran lebih sakti dan ditakuti ketimbang undang-undang. Undang-undang ASN nggak terlalu ditakutin sama honorer, ya kan? Tapi bagaimana edaran 185 dari Menteri Cahyokumolo itu yang menggemparkan, gitu kan? Untuk menghapus honorer. Iya benar. Iya kan? Nah, coba. Nah, di situ saya lihat paralel, dan itulah tugas kita konsisten masing-masing. Yang tadi saya bilang hulu. Oke. Ya kan? Nah, kalau generasi ini udah rusak, generasi yang awal ini udah expire, generasi kolonial gitu ya, yang udah duit, milih karena duit, karena ini kekuatan tekan segala macam, ya udah kita jangan, energi kita jangan membersihkan yang ini, udahlah ini udah warisan masa lalu. Nunggu aja. Tapi ada generasi yang perlu kita selamatkan. Pak Heri dan teman-teman di sini kan ada istilah pemilih pemula, ya kan, pendidikan politik, gitu kan. Iya kan, kadang-kadang yang sekritisi adalah ketika menggelar pendidikan politik di sebuah kelas kerjasama dengan kampus, yang hadir orang-orang yang sadar semua itu, bukan orang-orang yang nggak sadar. Karena kebutuhannya adalah formalitas simbolik, habis anggaran, ada spanduknya, foto-foto, selesai, udah di audit BPK, udah kita aman. Kan gitu. Kita sudah menggelar pendidikan politik. Apakah kita tanya efeknya apa, terukur apa enggak, jelas apa enggak, indikatornya apa, ya kan? Sama kayak mubalik yang ceramah dibayar 10 juta, 15 juta, ya kan, di acara-acara momentum seremonial PHBI, Maulid Nabi, ya kan, jamaah 1000 orang, penceramahnya mahal, makannya mahal, tendanya mahal, mic-nya mahal, sewanya, karpetnya mahal, habis puluhan juta. Ceramah sejam setengah, ketawa-ketawa. Pernah nggak kita tanya, apa jamaah makin baik akhlaknya? Apa imannya makin yajid wayanku gitu? Makin naik. Apakah moralnya makin tidak bejat? Apakah majelis taklim ibu-ibu yang tiap hari ngaji, mendengarkan ceramah, baca Quran, apakah di rumahnya dia nggak pernah galak sama suaminya? Bentak-bentakan suaminya, nggak punya duit, lagi bokeh, kena COVID, dipecat segala macam, ya kan? Apakah pernah ada yang mengukur itu secara kualitatif ya? Betul. Jarang tuh. Apakah pelatihan, apakah dosen-dosen yang di kelas-kelas itu ilmu politik, tidak hanya fakultas politik, tapi yang semuanya itu ada Panwaslu, ada segala macam itu apakah sosialisasi yang formal-formal, yang uang banyak, yang rapat terus itu, yang rigid banget ya, honor langsung sekian, honor yang datang sekian, snacknya sekian, harus jelas ya kan? Pernah nggak itu bahwa dia itu menjadi agen yang menggebah-gebah, ya kan, yang mentransformasi nilai-nilai anti money politik itu, nilai-nilai substantifnya itu. Akhirnya apa? Kata saya, ibarat cecak. Kita waktu SD belajar biologi, Pak, ini istilah saya ini. Itu ada teori autotomi namanya. Kalau cecak memotong ekornya, pemirsa, itu selalu ekornya bergerak-gerak, dan substansi tubuhnya, nyawanya lari entah kemana. Tapi karena ini ekor bergerak-gerak, kita semua menduga dan berdebat bahwa itu cecak. Ini cecak, bukan cecak. Kita berdebat di situ. Dan anehnya kita bedah di situ. Berdebat di situ. Bedah di ekor. Biaya di ekor, waktu, energi, darah, keringat, kita berdebat di situ. Praktek itu ada di dewan, praktek kita soal regulasi, berdebat soal ABCD, substansinya mana? Bisa di birokrasi, di eksekutif, kita berdebat anggaran, ini itu substansinya mana? Betul. Kita di KPU, di penyelenggara, berdebat soal ini itu, substansinya mana? Kita mau balik di mana-mana ceramah, proposalnya tebal ratusan juta, puluhan juta, substansinya mana? Di organisasi sama, ramainya pada saat pemilihan, rapat kerja, pelantikan, nuker jaket, substansinya mana? Apel-apel akbar organisasi, main keren-kerenan, ya kan, di puncak, di hotel, di pantai, kita biaya mahal, setelah itu pelantikan, setelah itu rapat kerja, setelah itu baris berbaris, substansinya mana? Di organisasi ulama, ya kan, kemasyarakatan, misalnya kayak MUI, ya kan, kemudian juga sudahkah ngurus umatnya, bukan ngurus dirinya, ukurannya mana? Ya kan? Di organisasi pemuda misalnya,
Yang diurusin dia lagi. Lu pengurus ABCD organisasi itu mengurus pemuda se-Bogor misalnya. Bukan mengurus diri lu. Nah sekarang gimana lu mengurus diri orang lain, lu aja gak kurus. Gitu. Kenapa nggak kurus? Perdebatan ada KNPI A, KNPI B, KNPI C, kan ada ormas A, ormas B, ormas C yang semirip-mirip gitu. Dan publik dihidangkan dengan itu. Coba, itu kan buntut cecak istilah saya. Buntut cecak aja semua gitu ya. Nah sekarang pelannya apa yang udah menggagas kan gitu. Benar. Kita ingatkan. Karena saya pengalaman juga begitu. Bang Jojo pernah begitu. Iya, kan harus sadar, harus meningkat. Coba. Jadi hakikatnya lari, simbolnya anggarannya cair, snacknya habis. Pesertanya diongkosin. Fotonya ada. Iya kan? Bener kan ya? Iya. Coba itu teori satu autonomi namanya. Ekor cecak. Jadi kita hanya sibuk di ekor, biaya habis, energi, waktu dan lain-lain. Ternyata hakikatnya lari entah kemana. Berarti sama juga dengan diasumsikan demokrasi kita udah sangat prosedural. Sangat prosedural. Itu prosedural. Demokrasi memang prosedural. Ya makanya kita yang kejar-kejar itu bukannya demokrasi administratifnya, tapi hakikat substantifnya. Bukan formalitasnya, bukan tenda deklarasinya. Begitupun money politik, bukan deklarasi gerakan yang ada stempelnya, ada suratnya, bukan yang warawiri audiensi kemana-mana, bukan yang berseragam nyetak di tukang jahit jaketnya segala macam lalu menyebut dirinya dengan membawa stempel dan kop surat kartu nama kemana-mana. Bukan, itu bukan hakikat. Itu simbol-simbol yang formalitas saja. Ornamen saja. Ya kan, apalagi tadi itu kita kritisi gerakan yang anti money politik hanya digelorakan, dideklarasikan pada saat menjelang pemilu, pilkada, pilpres. Lah selama 4 tahun sekian bulan kemana? Ngapain hakikatnya bekerja? Coba, dia hanya ingin nih kita sudah menggerakkan deklarasi Pak, ini apa? Akhirnya apa? Akhirnya kekuatan selalu kalah di mana-mana. Kalah dengan kekuatan oligarki, kalah dengan kekuatan dinasti, kalah dengan kekuatan lain. Dan money politik. Kalah dengan kekuatan money politik. Iya kan? Akhirnya diketawain juga oleh publik yang menengah. Iya kan? Iya, mana hasil lu? Kalah juga jagoan lu. Gitu ya. Iya kan? Betul. Iya. Nah, sebagian lagi akhirnya teman-teman lari ke belakang, berbaris di barisan yang menang yang itu bagian daripada oligarki dia. Ya kita kan konsultan bos, profesional bos. Kan kita kan bersyukur supaya bos, apapun kita supaya bos. Kita kan tim sukses bos. Iya kan gitu ya. Itu sah-sah saja. Nggak ada yang bisa melarang itu. Itu kan pilihan-pilihan hidup. Nah inilah yang memang kita. Nah sekarang saya pribadi saya ke sekolah demokrasi di LP3S bergerak dengan itu. Saya ingin menciptakan satu inner circle, kelompok kecil. Kelompok kecil memang itu tapi gemanya besar. Jadi kayak semacam saya setuju dengan belajar itu, tapi kontennya positif gitu loh. Jadi itu tuh. Jadi TikTok kecil, snack apa segala macam itu. Jadi rubah konten saja. Kontennya teknologi ini nggak bisa kita cegah kan nggak bisa kita cegah. Ini itu sebuah keniscayaan teknologi. Anak-anak kita kan sekarang bukan anak kita, anak YouTube, anak medsos, anak TikTok, anak masyarakat internet. Iya betul. Bukan anak secara biologis, secara gen, tapi secara mindset, pemikiran, tingkah laku, perilaku, moralitas. Susah. Susah. Saya begini akhirnya kan dewan ngomong doang gitu. Makanya saya kan mencoba seharian saya jarang pakai dasi. Saya nggak mau pakai jas, pakai segala macam. Pakai dibilang pokoknya saya tapi kan kalau ada tata krama misalnya kalau paripurna bagaimana. Tapi saya memang ingin budaya-budaya itu kita sedikit. Bukan saya anti dan saya nggak ngomongin itu. Tapi kira-kira abang punya temen nggak di DPRD provinsi yang yang ini sih memang nggak ideal ya, nggak sih dia. Tapi memaklumi teman-teman sebagian memaklumi saja. Di awal-awal tahun pertama teman-teman saya tuh nyinyir ke saya. Nyinyir. Saya bawa buku kemana-mana itu nyinyir itu. Ya kan. Kan saya kan bagian dari dakwah. Tapi kesini udah maklum. Ya kan. Tantangan ini kan. Dimaklumin gitu. Betul. Artinya misalnya saya mencoba untuk ada yang saya share di grup misalnya narasumber webinar gitu ya. Banyak kan nanya, sempet aja gitu ya. Ikutan ke kampus. Saya kan kursus politik, sekolah demokrasi, sekolah politik, sekolah filsafat. Saya kan juga bangun dikit-dikit. Saya punya kelompok-kelompok kecil lah. Jadi misalnya ada anak SMA kelas 3. Syukur-syukur mereka bisa terlibat dalam. Itulah, makanya saya nggak berharap yang besar. Dari sekian ratus yang kita rekrut, sisa 5-10 nggak ada masalah. Itu dulu kita siapkan kita. Jadi
jangan formalisasinya, jangan kekuatan minoritas. Minoritas, tapi gemanya bagaimana dia bisa nulis, dia punya web sendiri, dia punya grup sendiri, dia punya online sendiri, kita gemakan sana. Gitu. Jadi saya mulai dari kelompok kecil pelajar, karena apalagi pelajar kita kan sudah milih ya, ke depan sudah milih. Ini saya mulai simpel di situ dan melihat saya jangan karena partai politik, karena saya dewan atau karena saya ini akan nyalon lagi, jangan. Tapi melihat saya ini ada visi besar, ada semangatnya. Kalau cocok dengan saya, ayo. Tapi kalau nggak cocok, punya pilihan lain, kakaknya, ibunya nyalon partai lain, nggak ada masalah. Jadi konten itu kalimat-kalimat itu penting. Kalau kita terbiasa jadi politisi, selalu mengeluarkan narasi-narasi yang konflik, yang kontroversial atau yang hasut, dengki, iri. Sebagai pemimpin, sebagai politisi itu akan berdampak terhadap lingkungan kita. Betul. Anak kita jadi ikut, istri kita jadi ikut, orang tua kita jadi ikut. Ke bawah-bawah. Brengsek nih si Anu nih, pengkhianat nih, nggak nyoblos gua nih, lalu segala macam. Didengar sama anaknya, didengar sama ibunya, didengar sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ikut benci sama orang yang diomongin itu. Padahal dia nggak taau sendiri. Dia tahu sendiri. Ketemu aja langsung. Dan setelah ketemu udah ada cipika-cipiki lagi gitu ya. Dan bekas itu. Saya lihat benih konflik di situ. Akhirnya di masyarakat dia nggak menegur lah. Cenderung ada kebencian. Selalu urusannya dalam pikiran masyarakat itu politik bersaing. Lu warna ini, gua warna ini. Konflik, friksi, beda sana, beda sini, friksi, ada gesekan sana. Kontroversi. Ujaran kebencian, nyindir-nyindir di situ. Kadang keluarga, saya bilang, maka dalam dakwah itu Kiai sampaikan dong bahwa politik yang begini ini urusan dunia ini. Ini urusan dunia, urusan yang selesai 5 tahun. Dan adanya momen 5 tahun sekali. Kesananya urusan banyak. Ada urusan agama, ada urusan sosial, ada urusan ekonomi, ada urusan silaturahmi, ada urusan orang susah, ada urusan bansos. Nah, saya dari awal bertekad ketika saya masuk, saya sampaikan kepada publik, melihat saya jangan pada posisi politik elektoral yang akan pemilu, akan dipilih lagi atau ini dukung siapa, gue nggak milih dia. Jangan hindari itu. Lah, bayangin kalau saya habis pemilu. Ini kita 2 tahun setengah lagi nih ya, 2 tahun lagi nih. Kalau ada yang nanya gitu, saya gede banget, benci. Misalnya gini, Bang Jajuli mau nyalon lagi nggak? Kayaknya gue masih capek banget. Lu jangan ngabisin jabatan gue aja apa lu, kan? Bahasa Betawinya begitu. Iya, bahasa Betawinya. Lu yang selalu ketika melihat saya bergumul dan bertemu dengan saya, urusannya mindset selalu politik. Betul. Saya mau ngasih minyak, saya mau ngasih beras, saya mau ngurusin orang sakit, saya mau ngurusin bansos, saya mau ngurusin CSR, saya mau bantuin orang sekolah, saya mau bantuin nebus ijazah anak-anak ini ditahan-tahan di sekolah, saya mau bantuin orang yatim yang nggak bisa sekolah. Ini urusan itu banyak. Saya ingin membantu yang banjir infrastruktur. Bukan cuma urusan politik. Bukan hanya calon bekal. Nah, ini yang sedang. Jadi jangan masyarakat juga setiap urusan itu selalu politik elektoral 5 tahun sekali coba. Dimensi lain banyak. Kalau persentase kita katakanlah 10% politik. Pemilu yang kan ada 90% itu yang urusan sosial, agama, masyarakat. Yang kita harus adem aja gitu ya. Makanya kunci saya hari ini ketika saya jalan ke sana kemari, saya nggak pernah lihat dia milih saya apa enggak. Dia ini basis saya apa bukan. Saya gelapin aja tuh. Dan nggak pernah saya ngasih apa-apa ketika misalnya ibu nih dari saya lalu ibu milih, saya enggak. Saya bangun kesadaran walaupun nanti ada agen-agen di lapangan yang mengingatkan, jangan saya. Tapi itu berdampak pada pemilih juga enggak? Kan kita belum uji. Kalau bicara elektoral. Tapi saya harus siap pada posisi yang paling pahit. Saya udah dianggap jalan. Saya udah dianggap rajin. Saya udah dianggap turun. Saya udah dianggap bla 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 bla. Saya udah dianggap mendeklarasikan soal anti money politik. Tahu-tahu nggak kepilih. Saya harus siap. Tuh kan mana? Ngomong doang gitu kan? Tuh kan mana? Pasti jadi cibiran. Ya cibiran coba. Kita harus siap pada posisi di seperti itu kan. Ya kan? Coba. Gimana? Tapi kan nggak selesai juga di situ. Itulah. Masih ada persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Masih ada PR pekerjaan yang perlu dituntaskan. Itulah. Betul. Yang masih bisa dikerjakan. Jadi seolah-olah punya pekerjaan itu, punya mindset itu target hanya anggota dewan aja. Padahal dunia itu cuma ornamen aja itu Bang Haji. Makanya kan kembali ke pribadi. Betul. Ya kalau orang dimulai dari satu, hidup nggak selamanya. 2, menjabat sesuatu jabatan publik nggak selamanya. Dan nggak dibawa mati. Iya, nggak dibawa mati. 3, harta yang kita dapat pun ya
bukan bermanfaat, artinya juga bukan segala-galanya. Iya, betul. Betul. Keempat, kita katanya jadi manusia yang paling baik itu adalah bukan soal jabatan, tapi soal khairun nas anfa'uhum linnas. Lu jadi pejabat ada manfaatnya enggak? Ya. Lu jadi KPU ada manfaatnya enggak? Iya. Lu jadi dewan ada manfaatnya enggak? Secara sosial. Aduh. Yang anfa'uhum, linnas. Betul. Coba. Nah, itulah kadar yang diukur oleh Tuhan. Nah, kemudian jangan neraka paling banyak bukan orang yang nggak sholat, tapi orang yang hatinya jahat, bisa gitu ya, iri, dengki, hasud, ya kan, takobik gitu ya, apa di melihat orang tua di sisi hasud politik, ngintrik, ya kan, coba. Ilustrasi itu kan sudah disampaikan oleh Nabi itu. Betul. Bukan karena dia nggak sholat, dia nggak zakat, nggak puasa, dia nggak haji, bukan, tapi kan hati. Ngajarin orang, kesannya kayak ustadz. Oh iya, apa Bang Haji? Takutnya aku diamplopin pulang. Udah hampir 1 jam. Iya. Satu lagi pertanyaan Bang Haji. Iya. Menuju Indonesia Maju 2045, kira-kira demokrasi kita ini akan makin matang atau akan tetap di mentah-mentah aja begini Bang Haji? Kira-kira gimana Bang Haji? Saya, kalau saya bilang saya pesimis, saya enggak dulu sebelum saya anggota dewan. Saya mungkin agak pesimis gitu ya. Iya, pesimis begini. Salah satu partisipasi kita, kan kita selalu ayo dong partisipasi dong. Iya. Salah satu partisipasi kita, saya niru omongannya MH Idul Najib juga nih, favorit saya itu MH ya, bukan emak. Cak Nun. MH Cak Nun. Salah satu partisipasi kita yang paling rendah adalah dengan cara tidak berharap apa-apa terhadap negara, terhadap sistem pemerintahan kita hari ini. Kalau kita berharap, kita kecewa. Kalau kita berharap terlalu banyak, kita membebani pemerintah, membebani dewan, membebani masyarakat, membebani sistem. Sampai begitu, udahlah jangan ngarepin apa. Kita, jadi dalam bahasa hadisnya ada tuh, wazalika ad'aful iman. Iya. Man ro'a minkum munkaran fal yughayyir. Man, barang siapa yang melihat, ro'a yang melihat, minkum di antara kamu sekalian, kemunkaran dalam konteks kegelapan ya, ini politik ya kan, suasana jahiliyah kan ada nih ya kan, praktek oligarki segala macam ada. Fal yughayyir, ubah dengan apa? Biadi, kekuasaan. Maknanya tangan biadi. Wabilisan ini omongan. Nah, dengan apa? Ya kan? Tapi apabila ilmu stati, ya kan? Tapi kolbi ujungnya. Kenapa kolbi? Udahlah, gue berdoa aja dah. Semoga pemimpin gue benar. Semoga anggota dewan juga jangan pada macam-macam. Semoga juga presiden gue benar. Semoga pejabatnya jangan korupsi. Semoga itu kan. Semoga kebijakannya juga. Itu pun partisipasi, doa. Cuman paling rendah. Betul. Wazalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Betul. Kekuasaan nggak ada atau nggak mau ngomong. Ada kekuasaan nggak mau ngomong. Lisannya mau balik, kesempatan ada, khotbah di mana-mana, guru, dosen, mahasiswa. Lisannya ada, kerja politik ada, tapi nggak mau mengarah ke sana. Nggak mau menjadi bagian yang menggoyar, yang merubah. Ya wazalika ad'aful iman. Bahwa biqalbi kan. Berdoa aja. Ya berdoa aja. Sambil ngarepin gitu, kalau berdoa ya mati aja kalau nggak mau. Masa lu nggak mau berharap semoga negeri gua baik, semoga ini, semoga ada gitu. Iya, betul. Dari semua itu tantangannya banyak. Saya dicibir kawan, diseseli keluarga, disesali teman yang mungkin ingin berubah cepat. Kok pejabat begini amat sih lu gitu ya, nggak kayak yang lain gitu ya. Saya bilang jangan pernah iri terhadap harta orang lain yang diperoleh juga kita nggak tahu caranya bagaimana. Itu ya kan, jangan pernah iri, yang kita nggak tahu apa cara ini gimana. Iya betul. Itu kan soal hati semua tuh, soal pikiran hati tuh. Jadi maju nggak 2045 ini? Saya memang itu konsekuensi politisi 2024 ya. Kalau 2024 baru sebentar tuh Bang, gitu. 2 tahun lagi. 2045 itu. Iya, ada guru saya Kiai Khair Effendi almarhum namanya di pesantren Manun Jaya, Miftahul Huda itu. Lu jangan suka mikirin besok, jangan suka mikirin masa depan. Apa nih maknanya nih? Waduh, luar biasa. Nah, apa 2000 sekian? Apa yang lu pikirin? Apa yang ada? Ya, kenapa?
Karena itu sesuatu yang belum ada. Yang belum ada itu goib. Yang goib yang tahu cuma Tuhan. Apa yang dipikirin? Ada lagi majakornya. Hari ini tergantung masa depan. Atau masa depan tergantung hari ini. Umumnya, ya kan, masa depan sangat tergantung hari ini. Tapi dia beda. Bahwa masa depan, bukan masa kini menentukan masa depan. Harusnya kan begitu umumnya. Tapi ini masa depan sangat tergantung, sangat menentukan hari ini. Aneh kan? Masa depan tergantung masa kini. Bukan, masa depan sangat menentukan. Hari ini, masa kini. Loh, kenapa? Cara pandang kita terhadap masa depan. Visi kita masa depan. Itu berdampak terhadap mau ngapain kita bergerak hari ini. Ya betul. Nah, kalau tujuan KPU adalah berkualitas demokrasi, pemilih partisipatif, dengan adanya KPU, ngapain juga kita banyak-banyak, kan tujuannya itu. Jadi jangan cuma ambil instrumennya aja, ornamennya aja. Itu aliran saya, aliran apa namanya? Betul. Aliran substansialisme apa? Esoterik. Iya, esoterik. Kalau saya esoterisme, dan kalau Immanuel kan bilang itu kan apa, ras apa namanya? Hakikat. Substansi. Aduh. Ini udah 1 jam. Udah nggak apa-apa, selesai ya. Jadi hari ini saya pesan ya, kita tetap istiqomah, doain saya semua. Doa, kita saling doa, saling kumpul. Karena kan Bogor ini kan dekat sekali. Iya, betul. Dekat, saya meninggalkan rutinitas yang rigid tadi, teknokratik tadi. Saya keluar dari rutinitas itu, takut saya bosan. Makanya saya begini, saya juga punya podcast, saya juga buka kursus pelatihan anak muda, ya kan, ingin itu buat istilah saya ini suasana gelap misalnya ini banyak kejoliman, banyak kemungkaran misalnya gitu. Udah kemiskinan banyak, pengangguran banyak, pemecatan banyak, COVID pula, ya kan, elit politik juga sangat kadang-kadang nggak menunjukkan satu sikap yang Nah, di situ saya lihat lebih daripada kita mencaci maki kegelapan ini, lebih baik menjadi lilin yang menerangi kegelapan. Wah, luar biasa. Walaupun hanya sendiri kita bergerak terus, lilin kan dikit-dikit ya. Gitu. Daripada kita ingin mencoba semuanya, janganlah. Saya tetap optimis lah. Asal tadi kan nanya demokrasi ke depan. Asal yaitu tadi semua komponen kita sadar pelan-pelan dan ingin berubah bersama-sama. Kuncinya adalah kolaborasi. Kalau sendiri nggak bisa. Saya sadar betul kolaborasi. Saya bawa bantuan, ternyata bukan uang saya, tapi ada orang nitip. Betul. Kolaborasi. Betul. Ya kan. KPU anggarannya terbatas. Ternyata kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Kolaborasi. Betul. Dan ini satu kehormatan juga, Bang. Kami didatangi Komisi 1 DPD Provinsi Banten gitu ya. Yang salah satu di antaranya itu Bang Jazuli yang bisa menasihati kami dan menasihati. Bukan nasihat lah. Ya, artinya bukan nasihat. Ini sharing ini, Bang. Ini sharing memberikan banyak gagasan-gagasan, hal-hal yang lain yang mungkin kami belum dapatkan hari ini, khususnya di Bogor. Dan ini bagian dari edukasi teman pemilih di Bogor dan juga kami sendiri di penyelenggara pemilu, dan juga nantinya ini kan di media sosial akan disebarkan juga untuk dunia secara umum bahwa ini adalah potret demokrasi di Bogor, di Indonesia, di Jawa Barat, di Banten, dan juga Indonesia. Jadi ini bagian daripada upaya mungkin Abang yang sampaikan tadi. Luar biasa. Terima kasih Bang Haji Jazuli, luar biasa waktunya, semangat. Jadi pantun terakhir itu yang saya harapkan itu. Gitu ya. Ada kepiting menjepit kerang. Kerang dijepit di pohon duren. Pasang kuping biar terang. KPU Kabupaten Bogor memang hebat dan keren. Alhamdulillah, luar biasa. Oke teman pemilih, demikian obrolan santai kita dengan Bang Haji Jazuli, anggota Komisi 1 DPD Provinsi Banten. Jumpa lagi nanti dalam podcast KPU Corner yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom yang ada disediakan ini. Dan juga jangan lupa untuk jadi follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.